Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kabid Kecamatan Pacet, yang saya hormati Bapak Pengawas yang Bina Kecamatan Pacet, juga yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu Guru SMP Kecamatan. Alhamdulillah hari ini kita bersama-sama di sini dalam acara observasi kinerja keberhasilan. Pada kesempatan ini saya memberikan materi tentang refleksi satuan pendidikan. Langsung saja ya, karena waktu sudah siang. Refleksi satuan pendidikan di SD Negeri Pasir Sarongge. Refleksi ini dilaksanakan, mungkin ini refleksi dari hasil kerja kita 3 bulan ke belakang. Namanya itu refleksi ya, kita dilihat namanya refleksi itu meninjau kembali apa yang telah kita laksanakan, kerja kita di kelas masing-masing selama 3 bulan ke belakang. Tujuannya yaitu merefleksikan pelaksanaan kurikulum mereka selama 3 bulan. Tentunya yang sudah lewat, kita lihat hasilnya seperti apa. Kemudian mengidentifikasi praktik baik dan tantangan, menyusun rencana tindak lanjut untuk kedepannya kita itu harus bagaimana setelah kita melihat hasil refleksi kemarin itu yang lalu itu, berarti kita mempunyai rencana langkah kedepannya seperti apa. Lanjutkan Pak. Refleksi itu sangat penting untuk selalu dilakukan agar kita dapat melihat kembali pencapaian yang dilakukan sekolah dan hal-hal yang perlu untuk ditingkatkan dari berbagai aspek secara jujur dan berdasarkan bukti. Refleksi dilakukan bukan dalam rangka untuk penilaian kekurangan saja, tapi justru bersama-sama untuk mengapresiasi keberhasilan kecil ataupun besar yang sudah dilakukan dan bagaimana bersama-sama disusun solusi dari sebuah tantangan. Jadi refleksi itu kita melihat rencana, kita kan membuat modul ajar ya atau RPP ya. Setelah dilaksanakan kita terus diberikan penilaian. Nah, terus kita lihat naon kira anak-anak apa yang kurang, apa yang lebihnya. Jadi refleksi itu harus dilakukan kontinu ya Pak. Minimal kita dilaksanakan 3 bulan sekali. Mungkin 1 bulan sekali juga bisa ya Pak? Atau terlalu cepat 13. Nah, kemudian refleksi dengan kerangka apa? Kita ambil dari pengalaman kita mengajar kemarin yang 3 bulan ke belakang itu, kita lihat faktanya itu, kumaha faktanya, bagaimana, apa yang terjadi di sana. Kemudian objektif, tidak mengada-ada, asli kegiatan kejadiannya itu seperti apa. Kemudian deskriptif, jadi faktanya itu apa adanya, tidak dibuat-buat, gitu ya. Jadi kita catat, kita inventarisir kekurangannya dan kelebihannya. Kemudian perasaannya, bagaimana perasaan kita tentang fakta yang terjadi kemarin itu, hasil refleksi kita di kelas itu kejadiannya seperti apa, kumaha perasaan kita. Kemudian yang ketiga itu dilihat dari pembelajarannya. Bagaimana pendapat kita tentang pengalaman ini? Apa yang sudah baik, apa yang masih menjadi tantangan, dan apa pelajaran yang dapat kita tarik dari sana. Jadi hasil refleksi yang setelah kita laksanakan itu bagaimana ke kitanya itu seperti apa. Berarti kita harus koreksi gitu ya, apa yang kekurangannya. Terus apa yang sudah baik, tentunya yang sudah baik itu harus diapakan, yang kurangnya harus diapakan. Kemudian menjadi pelajaran bagi kita, ternyata yang kekurangannya itu berarti kita itu bukan salah ya, mungkin kurang tepat menerapkan atau metodenya kurang tepat mungkin gitu ya. Dan selanjutnya bagaimana kita penerapannya ke belakang. Bagaimana kita penerapannya ke depan, apa yang kita akan lakukan ke depan. Ketika kita melihat kenyataannya seperti itu, berarti kita harus punya rencana dan strateginya bagaimana supaya pembelajaran itu berhasil. Dan apa yang harus dipertahankan, ataukah harus diganti metodenya, atau
dimodifikasi mungkin gitu ya. Selanjutnya, apa-apa yang kita lakukan itu harus ada dari diri kita sendiri. Niat dulu dari kita. Apakah kita akan memperbaikinya atau tidak? Ibu wajibkan semuanya harus diperbaiki, ya, apalagi yang kurangnya. Refleksikan apa yang sudah dilakukan 3 bulan kebelakang ini. 1. Pengembangan kurikulum operasional sekolah, penggunaan alat ajar. Nah, gunakan alat-alat jadi anak itu tidak verbal, ya, tidak ngehuleng. Kita menjelaskan materi ini tanpa alat peraga mungkin bingung kan, ya. Alat ajar tuh macam-macam, ya. Poin namanya perangkat pembelajaran itu diusahakan ada semua. Ibu suka bilang ke bapak dan ibu semuanya, silahkan dikerjakan. Kemudian perangkat pembelajarannya dikerjakan, alat-alatnya yang ada digunakan. Yang tidak ada, kalau bisa buat sendiri kita buat sendiri. Kalau nggak ada ya mungkin kita tunggu beli dulu. Nah, tapi mudah-mudahan lah untuk alat belajar ya sedikitnya ada. Kemudian proyek profil belajar Pancasila itu juga diterapkan. Kurikulum Merdeka itu kita kelas 1 sama kelas 4 ya itu. Tapi tidak ada salahnya untuk kelas-kelas yang lain pun melihat gitu ya. Sebetulnya dari dulu juga itu sudah diterapkan ya, profil pelajar Pancasila itu ada. Bahkan dulu ada mata pelajaran PMP, Pendidikan Moral Pancasila. Nah, mungkin ini gantinya sekarang istilahnya saja yang diganti, pelaksananya sama. Jadi mengacu kepada supaya anak didik itu berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yang sudah para pahlawan terbitkan. Pembelajaran sesuai tahap capaian pembelajaran peserta didik. Jadi harus disesuaikan. Kita sudah tahu ya, kita mengajarkan itu sesuai dengan tahap-tahap capaian peserta didik. Kemudian selanjutnya adalah eksplorasi konsep. Aspek yang pertama itu pengembangan kurikulum operasional sekolah. Membuat penyesuaian. Tahap pertama, membuat penyesuaian kecil terhadap contoh dokumen kurikulum satuan pendidikan yang disediakan Kemendikbud. Nah, kita sudah menerima itu contoh dari Kemendikbud, kemudian dijadikan kurikulum operasional sekolah. Nah, kita tinggal membuat modul ajarnya atau RPP mungkin di kelas KTSP ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan kurikulum yang sudah disediakan. Mulai mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kurikulum satuan pendidikan yang disediakan Kemendikbud. Kemudian mengembangkan kurikulum satuan pendidikan berdasarkan kurikulum satuan pendidikan yang disediakan Kemendikbud. Kemudian struktur pembelajaran sesuai visi misi kebutuhan dan konteks sekolah dan lingkungan. Jadi kita membuat rencana pembelajaran itu harus mengacu ke kurikulum yang disediakan oleh Kemendikbud, kemudian yang sudah dimasukkan ke kurikulum sekolah, kemudian diterapkan di modul ajar atau di RPP, disesuaikan dengan kondisi di sini di lingkungan kita. Karena kalau di kurikulum itu tingkatannya nasional, jadi bisa disesuaikan dengan lingkungan. Yang keempat itu menyusun kurikulum satuan pendidikan yang kontekstual dan sesuai dengan aspirasi komunitas sekolah. Menstrukturkan pembelajaran sesuai dengan visi misi sekolah, kebutuhan murid dan konteks sekolah. Jadi disesuaikan dengan visi misi. Aspek berikutnya itu penggunaan perangkat ajar. Nah, ini yang selalu kita buat dan kita pergunakan dalam mengajar kepada peserta didik. Ini harus selalu ada untuk bapak dan ibu guru, ya. Menggunakan buku teks sebagai sumber utama pengajaran dan perangkat ajar lainnya sebagai referensi tambahan untuk guru. Buku teks itu sebagai sumber utama pengajaran dalam perangkat ajar. Tapi tidak
saja. Boleh menggunakan referensi lain. Bapak-bapak itu sudah hafal semua ya, ibu-ibu sudah hafal semua, kita ambil di YouTube ataupun di PMM juga ada ya. Jadi tidak hanya buku tok yang ada di kelas. Boleh, silakan, yang penting materinya yang sesuai dengan apa yang kita ajarkan, yang mau diajarkan, yang sudah disusun di dalam modul ajar. Tidak harus satu buku, silahkan dicari di materi yang lain, di buku panduan yang lain. Kemudian aspek proyek profil pelajar Pancasila. Tim guru membuat penyesuaian kecil terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbud. Dan tim guru menggunakan modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbud sebagai referensi untuk mengembangkan modul yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kebutuhan dan minat siswa yang tadi itu ya. Jadi katakanlah contohnya sudah ada, materinya sudah ada, tinggal kita sesuaikan dengan lingkungan sekolah kita. Pasir Sarongge mayoritas petani ya Pak di sini. Jadi kalau misalnya ada materi kelautan boleh dikenalkan, namun ditambah dengan ditambah dengan materi pertanian diagungkan, dilebihkan gitu. Tapi tidak menghapus yang lain, cukup dikenalkan untuk pengetahuan mereka. Cuma ditekankan di bidang pertanian. Pengalaman ibu dulu seperti itu ada. Jadi kita di materi itu semua lingkungan itu dikenalkan. Nah, tapi yang ditekankan tentang pertanian. Jadi anak kan di sini selesai sekolah, lulus sekolah, ada yang ke SMP, ada yang tidak. Nah, yang bahkan yang ke SMP juga dulu di sini digunakan sebagai SMP. Jadi anak pagi-pagi ikut bertani dulu dengan orang tua, siapnya ke sekolah. Jadi mereka punya uang jajan sendiri. Dari mana saya tahu itu mereka beli alat-alat pelajaran itu menggunakan uang sendiri hasil kerja dia bantu orang tua, dikasih mungkin sama orang tuanya atau mungkin kerja di tempat lain, namanya juga di kampungnya. Jadi anak kecil udah mau kerja gitu. Bu, alhamdulillah kalau ibu ajarkan bertani teh gini, ayah ke alamat seperti itu. Dan aspek berikutnya itu pembelajaran sesuai tahap capaian belajar peserta didik. Tahap yang pertama, pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik. Guru mengajar seluruh siswa di kelasnya sesuai dengan fase capaian belajar masing-masing. Jadi ya sudah jelas ya, kita mengajar di kelas masing-masing dari kelas 1 sampai kelas 6, materinya sesuai fase masing-masing. Kemudian pembelajaran berdasarkan asesmen diagnostik itu siswa di angkatan yang sama dibagi menjadi 2 atau lebih rombongan belajar. Setiap siswa belajar sesuai dengan fase capaiannya belajar. Berdasarkan asesmen diagnostik, siswa di kelas yang sama dibagi menjadi 2 kelompok menurut capaian belajar mereka dan keduanya diajarkan oleh guru yang sama. Sekolah menyelenggarakan program pelajaran tambahan untuk siswa yang belum siap belajar sesuai kelasnya. Jadi di kelas itu kalau ibu dulu suka kan anak-anak 4 deret ini ya, anak yang terbisa, anak yang bisa, anak yang mulai bisa, anak yang belum paham gitu. Jadi kita belajarnya sama-sama, materinya sama, kita nerangkan sama gitu ya, tapi perhatian lebih fokus kepada yang belum mengerti. Nah, nanti bisa dulu kalau istilahnya tor sebaya ya itu. Jadi yang tentunya yang paling bisa, yang bisa itu langsung paham apa yang kita jelaskan. Bagi yang mau bisa dan belum lah, baru belajar, baru tahu aja mungkin atau baru lihat, itu bisa nanti selesai pembelajaran bisa membantu temannya yang belum bisa. Kemudian di akhir pelajaran atau di awal kita masuk 7.15 atau setengah 8 kita mulai pembelajaran, kita panggil anak yang paling yang belum bisa itu sebelum pembelajaran kita ajak. Kita kan sudah tahu, sudah dilihat kemarin di materi yang lalu bahwa materi ini anak-anak yang ini yang belum bisa. Kita ajak
belajar duluan nanti sebelum pembelajaran dimulai atau selesai pembelajaran. Setelah selesai belajar, waktunya pulang, kita tambahkan pelajaran khusus untuk anak yang belum bisa. Tapi semuanya jangan dipulangkan dulu, jadi ikut semuanya belajar. Mungkin itu yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi bapak guru-guru semuanya. Mohon maaf penjelasannya mungkin kurang bisa dicerna